Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Bocah-Bocah Ajaib Part 4. Ki Suro dapat salam dari Nenek Niluh, kata Kinanti dengan lantang tanpa basa-basi. Alam tak akan pergi kemana ketika rindu akan menyampaikan dendam. Kegelapan telah menyampaikan maksud hatiku ingin membunuh. Ki Suro menjawab dengan tertawa. Ternyata Ki Suro pandai bersyair, layaknya pendekar syair berdarah dalam cerita radio ketika bertemu musuh yang ingin dibinasakan. Seketika itu serangkaian kabut-kabut hitam pekat membalut Jeliteng dan Kinanti dengan kekuatan yang besar. Mereka terkurung dengan hantaman-hantaman hawa beracun yang melemahkan seluruh kekuatan mereka berdua. Jeliteng dan Kinanti tahu apa yang harus mereka perbuat ketika kabut-kabut mengurungnya. Rengkah bumi dipukulkan oleh Jeliteng hingga terlihat lubang yang menganga lebar dari pusaran kabut hitam. Sedangkan Kinan melepaskan kibasan tangan leak menghalau angin hingga membuyarkan kabut hitam yang menyelimuti mereka berdua. Kinan ini sudah tak berparas ayu lagi. Rambutnya awut-awutan berdiri, jari-jari tangannya direntangkan hingga seperti sedikit memanjang, dan lengannya direntangkan ke kiri juga ke kanan, melangkah lebar-lebar kanan ke kiri. Sebuah tanda ilmu leak putih telah sempurna diturunkan Nenek Niluh kepada Kinan. Maka kagetlah Ki Suro melihat kejadian itu. Mereka dapat keluar dari kabut hitam beracun, dan Kinan kini sudah berubah menjadi sosok leak putih yang pernah hampir menewaskan Ki Suro dalam perseteruan di Singaraja 8 tahun yang lalu. Kilatan-kilatan sinar putih yang keluar dari jari-jari Kinanti menyambar-nyambar tubuh Ki Suro, hingga suara desinganya sangat amat mengerikan ketika para setan yang menjadi tameng Ki Suro terkena sinar putih yang dilancarkan oleh tangan-tangan Kinan. Bau-bau gosong menebar ke udara. Ki Suro kewalahan menahan gempuran Kinanti yang sudah kesetanan parah dalam menyerang. Tak memberi sedikit pun ruang untuk Ki Suro melepaskan serangan balasan. Kau harus mampus Ki Suro. Kau harus mampus Ki Suro. Sambil terus menyerang, seakan-akan Kinanti terbang dalam menyerangkan serangannya. Sementara itu Jeliteng menghampiri Ki Dukun gila, tapi lagi-lagi Alif sudah di sampingnya dan mencegah untuk bertindak kepada Ki Dukun gila. Ketika Alif merentangkan kedua tangannya, seketika itu Ki Dukun langsung sujud di telapak kaki Alif seraya berkata, "Ampun, ampun." Ternyata Ki Dukun merasa jera terhadap siksaan yang terjadi selama ia menjadi gila. Lalu Jeliteng menghampiri seraya berkata, "Ya sudah, kalau sampean mau tobat, berdirilah dan pulanglah. Jangan ikuti ajaran Ki Suro yang menyesatkan. Biarlah Alif yang membersihkan semua jin yang bersemayam di tubuh sampean." Lalu Alif meletakkan kedua tangan pada pundak Ki Dukun serta membacakan ayat-ayat suci yang begitu indah dan merdu, hingga Ki Dukun luruh dalam alunan bacaan Alif hingga menangis terseduh-seduh. Malam kian mencekam, sementara gemuruh angin laut semakin beringas. Mendesak ombak pantai, gemuruhnya membabi buta sehingga menutup lengkingan dan teriakan-teriakan Kinanti serta Ki Suro yang terus bertarung mati-matian. Memang ada sengketa serupa dendam membara di kubur keduanya. Ayah dan ibu dari Kinanti terbunuh atas kolaborasi Ki Suro yang membantu para dukun di Bali untuk menghabisi keluarga Kinanti dengan segala ilmu hitamnya. Hanya Kinanti yang terselamatkan berkat tangan malaikat Nenek Niluh. Pertarungan mulai tak seimbang. Ki Suro kian terdesak sampai beberapa langkah dari pantai, dan kini kakinya mulai menginjakan di air laut yang datang selalu bergulung-gulung dengan ganas. Ombak telah membasahi tubuhnya. Satu persatu tameng setan yang melekat di anggota tubuhnya gugur dengan lengkingan kematian yang mengerikan. Sedangkan Kinanti terus mengurung pergerakan Ki Suro dari segala penjuru.
Larikan-larikan sinar putih dari tangan Kinanti terus menyambar-nyambar tak kenal belas kasihan. Sampai akhirnya Ki Suro terjebak di satu sisi sebuah perahu kecil yang terkampul-kampul dimainkan ombak dan berusaha menaikinya untuk melarikan diri ke tengah lautan. Tetapi Kinanti terus memburu dengan segala kemampuannya. Ketika Ki Suro hampir pasti dapat melarikan diri dengan perahu kecil itu, Kinanti menceburkan diri ke laut dan tiba-tiba keluar dari laut dengan lompatan ke udara tak jauh dari perahu pelarian Ki Suro dengan teriakan panjang, "Cia!" Tiba-tiba gumpalan ombak memecah dengan cepat menyerang perahu Ki Suro. Ki Suro yang sempat tertawa karena berhasil menjauhkan diri dari serangan Kinanti, kini langsung pucat pasi dan menjerit mati, seperti lolongan malam terterjang malaikat pencabut nyawa yang sangat amat mengerikan. Perahunya hancur, sedang Ki Suro lenyap tak berbekas ditelan ganasnya ombak laut dengan tubuh tercabik-cabik oleh kemurkaan pukulan malaikat pembela ombak samudra yang dilepaskan Kinanti. Seketika amukan alam mulai mereda, ombak pun datangnya tak seganas lagi. Angin pun berhenti mencaci maki, berganti sepoi-sepoi lelapkan sang pembawa mimpi di kedamaian malam hari. Sayup-sayup suara Kinanti berenang ke tepian, disambut Jeliteng dan Alif dengan senyum kemenangan, disambut tangannya dan dipeluk erat sebagai perhatian. Mereka pun bertiga berjalan ke perkampungan dengan canda-canda seperti tak terpikirkan kejadian yang terjadi malam itu. Malam hadirkan tembang-tembang keindahan di belayan sang pembawa mimpi insani, membungkus rupa-rupa kebahagiaan dalam selimut peraduan yang menghangati rembulan. Meski pucat pasi di kerling bintang sana-sini, masih jua kabarkan hari yang damaikan hati. Keelokan sang pembawa damai mengirim hembusannya, sampaikan pesan indah di senyap mimpi-mimpi ruang-ruang kehidupan melepas lelap. Ada di benak ketika hati ingin menyatu lagi dengan mimpi-mimpi kisah lama. Apa daya janji suci hati sebelah termiliki yang lain dalam hikmat lingkar kehidupan ini. Pagi menyibak indahnya hari, alam membangunkan lelap mimpi sang penghuni kehidupan ini. Mentari mulai menduduki singgasana, memberi senyum kehangatan pada seluruh semesta. Bulir-bulir embun meluruh setelah semalam mencumbu daun dan buah-buah, hingga nampak segar nan ceria. Kidung penyanyi dahan menyanyi dan menari mengkirap suasana kian berseri, dan sepoi angin menambah lengkap pagi yang indah. Kinanti pergi ke pasar bersama ibu dan Alif sejak dari habis subuh tadi dengan mobil. Karena pasar besar harus ke kota, sekalian menyenangkan Alif yang jarang-jarang naik mobil. Jeliteng pergi bersama Bapak Alif mencari ikan untuk makan besar hari ini, sekalian merayakan syukuran atas kesembuhan si Alif. Hari ini, hari kebahagiaan keluarga kecil yang tinggal di tepian pantai. Mereka sangat berbahagia bertemu orang-orang yang bermurah hati, sudi menolong dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Bahkan Jeliteng berencana memasukkan Alif ke sebuah pondok pesantren agar bakat-bakat alamnya bisa terasah dan digunakan untuk menolong sesama juga, untuk meningkatkan mental serta kepekaan nalurinya ketika dihadapkan pada kejadian-kejadian yang di luar nalar dan logika dari kemampuan pikir manusia-manusia biasa. Kedua orang tuanya pun menyetujui setelah diberi penjelasan tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki si Alif. Biar kelak setelah dewasa, Alif menjadi sosok lelaki tangguh yang bisa membangun pola pikir desanya, yang mana masih kental dengan pemuja-pemujaan, pada setan untuk semua urusan. Mereka masih lebih percaya kepada dukun jika sakit daripada ke dokter. Mereka juga lebih percaya pada sesaji-sesaji klinik, tempat-tempat yang diyakini bisa memberi rezeki daripada bekerja keras, dan memohon kemurahan hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka juga taat beragama, tetapi masih saja melakukan penyembahan-penyembahan selain Tuhannya. Memang pola pikir itu tak bisa serta-merta dihilangkan dari cara berpikir mereka yang memang sudah turun-temurun. Jadi harus orang dari daerah tersebut sendiri yang merubahnya, yang diyakini masyarakat sebagai panutan, dan juga pembimbing yang bisa memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka saat ini. Mereka lebih suka membakar kemenyan, menabur bunga-bunga, membuat sesaji di suatu tempat pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat Legi atau hari-hari yang disakralkan lainnya. Mereka kadang meninggalkan tempat-tempat peribadatan seperti masjid, gereja atau pura maupun wihara,
ketika ada kejadian tertentu yang dijadikan suatu kesakralan di suatu tempat tersebut. Kemusyrikan dan penyekutuan terhadap Tuhan sudah menjadi tradisi turun-temurun dan diatasnamakan budaya yang harus dilestarikan. Memang, budaya harus tetap dilestarikan, tetapi jangan meninggalkan kodrat manusia beragama, manusia yang memiliki Yang Maha Esa, dan hanya kepadanya seluruh umat memohon dan berserah diri atas segala ampunan dan rezeki kemurahannya juga. Pemandangan itulah yang terjadi beberapa hari belakangan ini ketika Jeliteng berada di desa tersebut. Dan dari hasil tanya-menanya tentang pola kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di desa itu dan sekitarnya, Jeliteng hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat sesuatu yang lebih. Dia hanya bisa membantu membetulkan sedikit-sedikit kekeliruan yang terjadi pada beberapa gelintir orang yang dia kenal dengan baik. Tak bisa serta-merta merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi turun-temurun itu. Sementara kita tinggalkan dulu si Alif dengan kebahagiaannya karena Jeliteng sudah memasukkan di sebuah pondok pesantren terbesar di kotanya tanpa membayar sepeser pun alias gratis, karena kepandaian menghafal Al-Quran sampai hatam hingga membuat takjub para pengasuhnya. Kini Jeliteng dan Kinanti melaju ke Surabaya bersama-sama. Mereka selalu bercanda sepanjang perjalanan. Ada saja lelucon-lelucon yang keluar dari mulut mereka hingga tertawanya lepas tanpa hambatan. Sesampai di Surabaya, mereka langsung menuju ke sebuah rumah di kawasan industri rumah saudara Kinanti. Di sana telah menanti sang suami Kinanti bersama anak kecil perempuan berumur 3 tahunan. Tak lain adalah anak dari Kinanti sendiri. Ketika pertama melihat anak tersebut, Jeliteng berdebar-debar, jantungnya seakan melihat sesuatu yang ia miliki pada diri anak itu. Mata anak itu menggambarkan dirinya sendiri. Lalu benaknya pun melayang mengingat-ingat kejadian 4 tahun yang lalu, ketika di Pulau Dewata, saat-saat masih bersama Kinanti dalam suasana apapun waktu itu. Kini serupa pandangan balik ke masa lalu yang sudah terlewati menaburi benih kisah-kisah itu kembali bersemi. Lalu pertanyaan menghantui hati Jeliteng, apakah yang telah dilakukan ketika itu 4 tahun yang lalu, ketika aku terserang pelet peluru sukma dari sepasang dukun Nyai Ayu Wandira dan Ki Anom Sute yang ingin memiliki keperjagaanku untuk menambah kesaktian mereka. Lalu datanglah Nenek Niluh menolong dan mengobrak-abrik keberadaan mereka berdua, hingga terjadi pertempuran mengadu nyawa, dan Nenek Niluh dapat mengalahkan mereka, juga mengejarnya ketika mereka melarikan diri. Sementara Kinanti menjaga diriku yang sudah terasuki pelet peluru sukma yang membuat nafsu memuncak di ubun-ubun kepala. Apakah Kinanti rela kujamah tubuhnya ketika pelet itu menyelimuti tubuhku yang memang pada dasarnya dia juga mencintaiku? Pertanyaan dan pertanyaan terus menghantui benak pikir Jeliteng, seperti ribuan lebah yang keluar masuk di kepalanya. Lalu kenapa Kinanti tidak memberitahuku? Apakah dia sudah terikat janji perjodohan dengan cucu tersayang Nenek Niluh sebagai balas budi karena telah menyelamatkannya dari kematian, walau kedua orang tua Kinanti tak terselamatkan? Renungan-renungan itu kini menyumpal di hati mengundang tanya dalam benak Jeliteng. Tetapi semua tertutup oleh senyum Kinanti yang membuka senyum dan canda ketika bersama-sama saling melepaskan rasa. Suami Kinanti pun sendiri terlihat orang yang ramah. Tak terlintas di benaknya rasa cemburu pada diri Jeliteng meski telah bersama-sama istrinya sendiri. Hanya perasaan Jeliteng sendiri yang grogi dan canggung ketika melihat mata anak itu adalah matanya sendiri. Dan suami Kinanti sendiri juga tahu kalau memang dengan membesarkan kekuatan hati, Jeliteng mendekati anak itu, lalu mencoba mengajak bicara dengan memegang tangan, seraya membuka telapak tangannya untuk dilihat. Lalu sambil melihat-lihat telapak tangan anak Kinanti, Jeliteng bertanya, "Namanya siapa sayang?" Yang ditanya hanya diam, tetapi memandang dengan sangat tajam, seperti Jeliteng sendiri jika memandang sesuatu yang susah mengerti, maka dia akan tamatkan pandangannya sama persis dengan anak ini ketika memandang Jeliteng. Hati Jeliteng semakin berdebar kencang terpacu dalam dada, hingga dia lepaskan pegangan tangan anak Kinanti, karena mulai gemetaran melanda. Lalu dari belakang Kinanti menyahuti, "Ayo cahyaning ati papa." Bertambah grogi dan gerah perasaan Jeliteng ketika Kinanti menyebut nama anaknya yang berembel-embel papa kepada Jeliteng.
Kemudian Jeliteng menoleh Kinanti dan suaminya. Mereka malah tersenyum memandang. Semakin tidak mengerti Jeliteng dibuatnya. Lalu Kinanti menggendongnya seraya menjelaskan kepada si Ayu kalau Jeliteng adalah papanya, juga sama dengan papanya sendiri. Jadi Ayu punya papa dua dan masih dalam gendongan Kinanti. Si Ayu disuruh mencium tangan Jeliteng sebagai papanya. Dan akhirnya mereka bercanda bersama sambil makan bareng dalam suasana gembira yang nyata. Tetapi dalam benak Jeliteng terus berkecamuk ingin tahu sebenarnya. Di telapak tangan anak Kinanti ada guratan yang sama dengan tangannya. Jadi ada dua kesamaan yang terjadi. Tapi matanya dari anak itu adalah mataku, kata Jeliteng dalam hati. Dengan sesekali memandang anak di hadapannya, ketika pandangan si Ayu dan Jeliteng beradu ada perasaan aneh yang menjalari seluruh tubuh Jeliteng, hingga menimbulkan getaran yang kemudian tertangkap oleh Kinanti. Hingga dia nyeletuk, "Hai sayang, itu lo dilihatin sama papa terus, senyum dong." Kemudian Kinanti membuka pembicaraan mengatakan bahwa kalau Ayu Cahyaningsih menangis itu seperti kesurupan beberapa bulan ini. Yang biasanya dia ceria, kini jadi pendiam seperti ini. Dan Kinanti sendiri sudah berupaya mencari solusi-solusi, tetapi tetap saja kalau menangis kayak kesurupan. Sampai-sampai nenek Nilu sendiri yang menggendong dan menangani, tetap saja menangisnya. Sampai pada akhirnya saran nenek untuk membawa ke Surabaya menemui Jeliteng. 4 tahun yang lalu, ketika terjadi perseteruan besar di Pulau Dewata antara golongan putih dan hitam, Jeliteng terlibat di dalamnya. Bukan maksud untuk melibatkan diri secara tak sengaja menolong orang yang terkena kiriman ilmu hitam, hingga menimbulkan belas kasihan di hati Jeliteng. Kemudian sang pengirim tak terima karena korbannya dapat disembuhkan oleh Jeliteng. Maka secara tak langsung menimbulkan perselisihan antara Jeliteng dengan pengirim ilmu-ilmu hitam itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Nyi Ayu Wandira dan Ki Anom Sute. Kinanti adalah seorang teman yang ditemui Jeliteng di Surabaya waktu perkenalan pertama kali. Sampai akhirnya keakraban terjadi sangat cepat, terjalin seperti layaknya telah mengenal bertahun-tahun di antara mereka. Ada perasaan dan feeling yang sama di antara mereka, hingga kesedihan dan kegembiraan dapat mereka rasakan satu sama lain. Sampai akhirnya Kinanti kembali ke Bali, mereka masih terlibat kontak-kontakan. Kemudian setelah beberapa bulan, Jeliteng memutuskan untuk hijrah kembali, karena ada perasaan yang tak menentu di benak pikirnya. Dan di tiap malam dihantui mimpi-mimpi buruk yang bakalan terjadi akan menimpa Kinanti. Maka terjadilah kisah-kisah antara mereka berdua dalam perseteruan dengan para dukun-dukun berilmu hitam yang terjadi karena saling turun-temurun lama terjadi. Tapi kini Jeliteng dihadapkan dengan persoalan pribadinya sendiri, berkecamuk terus-menerus mengusik ketenangannya. Yang biasanya senyum-senyum, kini rada-rada diam. Bertanya kepada Kinanti dibalas dengan senyuman. Bertanya kepada suaminya tidaklah mungkin. Sedangkan anak itu telah menggambarkan dirinya di beberapa sisi tingkah laku yang sama dengan dirinya sendiri. Malam kini menyerupai pertanyaan besar yang menggantung pada langit, lalu digulirkan oleh angin menyebar hingga menjadi kecil-kecil berurai pada bayang-bayang lalu lalang, menyebar hingga menjadi kecil-kecil berurai pada bayang-bayang lalu lalang, pada dahan dan ranting serta daun yang terus melambai-lambai digoyang maksud angin. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Ayu menangis. Sebentar saja tangisan itu telah menjadi-jadi. Inilah yang tadi siang diomongkan Kinanti perihal anaknya, kalau menangis seperti kesurupan. Makanya Jeliteng tak diperbolehkan langsung pulang oleh Kinanti, supaya dapat melihat kejadian sebenarnya yang menimpa anaknya. Karena dalam penglihatan Kinanti dan Nenek Nilu, tampak wajar-wajar saja, tak terjadi sesuatu yang merasuki atau lainnya. Lalu Jeliteng masuk ke dalam memangkas lamunan tentang malam yang menggantung besar sebuah pertanyaan. Dicobanya melihat yang terjadi, diraihnya Ayu yang menangis menjerit-jerit ke pelukan Jeliteng. Diciuminya kening dan kepalanya berulang kali sampai sedikit mereda. Kemudian beberapa saat sejenak menangis menjadi-jadi lagi, bertambah histeris. Kini barulah Jeliteng merasakan adanya hawa-hawa dingin dan panas berseteru dalam jiwa Ayu Cahyaningsih. Seketika itu dipegang kepalanya
dan dihisap keningnya dengan sekuat tenaga oleh Jeliteng hingga dia berkeringat membasah di tubuh. Setelah itu, redalah tangis itu yang tadi menjadi-jadi. Jeliteng kemudian meminta Kinanti untuk membuatkan susu untuk si Ayu. Dan sebelum diberikan kepada si Ayu, Jeliteng mengasmai susu itu untuk ketenangan, lalu diminumkan. "Ada apa sebenarnya pada diri Ayu?" Kinanti bertanya, sambil tetap menggendong Ayu yang lagi ngedot susunya. Jeliteng menjawab, "Ada dua kekuatan gaib yang ingin menguasai tubuh Ayu, tetapi tubuh Ayu sendiri tak mau menerima keduanya, hingga dia menangis sejadi-jadinya." "Hah?" Kinanti dan suaminya melongo keheranan secara bersamaan. "Jadi?" Sebelum Kinanti menyelesaikan kata-katanya, Jeliteng sudah melanjutkan perkataan lagi. Dua kekuatan gaib itu sisi dingin dan sisi panas. Sisi kanan juga sisi kiri, sisi baik serta sisi jahat. Kedua sisi ini akan terus bertarung hingga tubuh atau jiwa Ayu nanti yang akan memilih sendiri nantinya. Kalau yang menang sisi kanan, maka akan baik pula perangainya, dan akan sebaliknya jika sisi kiri yang menang. "Terus gimana dong?" kata Kinanti kepada Jeliteng. "Kita usahakan bersama-sama untuk menaklukkan kedua kekuatan tersebut. Kalau memang tak bisa, ada beberapa orang yang sanggup menetralisir jiwa si Ayu." "Siapa?" kata Kinanti lagi. "Ada deh." Sekenanya Jeliteng menjawab, "Pasti mertua yang gak jadi, atau putrinya si Aisyah." "Hihi," kata Kinanti. "Ya, kita lihat perkembangan hari-hari berikutnya saja," jawab Jeliteng. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi pada diri Ayu, anaknya Kinanti? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kelima dari sebuah kisah misteri yang berjudul Bocah-Bocah Ajaib. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.